Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Dwi Permatasari dengan NIM 28025494451. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya yang berjudul Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Sertifikasi Guru. Topik ini berkaitan langsung dengan SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Kemudian ada pun latar belakang yang berisikan tentang peningkatan kualitas pendidikan adalah prioritas nasional di mana guru memegang peranan penting dalam pendidikan sehingga diperlukannya kompetensi dan profesionalisme harus terjamin. Kini pemerintah telah mengimplementasikan sertifikasi guru untuk meningkatkan standar dan kesejahteraan guru. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi seperti kendala administratif, kurangnya informasi, akses terbatas ke PPG, kemudian perbedaan partisipasi antara PPG prajabatan dan dalam jabatan. Dengan hal ini dibutuhkan kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, dan juga masyarakat agar sertifikasi bisa berjalan dengan efisien dan lancar. Kemudian rumusan masalah. Ada pun beberapa pertanyaan utama yang saya angkat dalam proyek ini. Yang pertama adalah bagaimana tingkat partisipasi guru dalam sertifikasi. Yang kedua, apa faktor utama guru belum bersertifikasi. Yang ketiga, bagaimana perbandingan jumlah peserta PPG, prajabatan, dan dalam jabatan. Yang keempat, apa saja kendala yang dihadapi calon guru. Yang kelima, bagaimana kebijakan pemerintah dan dampaknya. Yang keenam, apakah sertifikasi meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran? Yang ketujuh, sejauh mana dukungan sekolah dan dinas pendidikan? Kemudian tujuan proyek yang pertama untuk masyarakat, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran pentingnya sertifikasi guru, yang kedua mendorong partisipasi dan pemerataan sertifikasi, yang ketiga memfasilitasi akses informasi dan sumber daya, yang keempat mengembangkan kolaborasi sekolah, dinas, dan juga perguruan tinggi, yang kelima memantau dampak sertifikasi dan kualitas pembelajaran. Kemudian tujuan proyek untuk mahasiswa yang pertama melatih critical dan creative thinking, yang kedua menguatkan kolaborasi dan komunikasi, yang terakhir meningkatkan social awareness dan advokasi keadilan akses sertifikasi. Kemudian ada literatur review, yaitu yang pertama ada pun pendidikan, di mana upaya akan kesadaran dan rencana untuk mengembangkan potensi siswa. Hal ini ada di UU Sikdiknas nomor 20/2003. Yang kedua ada guru sebagai aktor sentral penentu mutu pendidikan harus memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada hasil PISA 2022, di mana Indonesia menduduki peringkat 68 dunia dalam kualitas pendidikan. Kemudian yang terakhir, mutu pendidikan dipengaruhi oleh guru, kurikulum, media, dan juga evaluasi. Kemudian metode penelitian. Di sini saya menggunakan 3 metode penelitian. Yang pertama adalah wawancara, di mana saya mengamati proses belajar mengajar dan interaksi guru kepada siswa pada saat di kelas. Yang kedua adalah wawancara, di mana saya menggali pengalaman dan kendala guru dalam sertifikasi. Yang ketiga adalah FGD, di mana saya berdiskusi dengan beberapa guru tingkat SMP, SMA, ataupun SMK agar saya bisa mendapatkan perspektif yang berbeda. Kemudian pelaksanaan kegiatan yang bertepatan pada tanggal 14 Maret hingga 10 Mei 2025 yang berlokasi pada sekolah ataupun secara daring, yaitu di rumah. Kemudian narasumber yang kita ambil adalah guru dari berbagai jenjang SMP, SMA, ataupun SMK. Kemudian tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini yang pertama adalah penentuan topik dan indikator, yang kedua pembuatan proposal, yang ketiga observasi dan wawancara, yang keempat analisis data, dan yang terakhir menyusun laporan akhir. Kemudian hasil dari proyek ini yang pertama adalah kendala administratif, yang dimana prosedur yang rumit, informasi yang kurang jelas, beban biaya yang terlalu tinggi terutama pada PPG prajabatan. Yang kedua, kesenjangan kebijakan versus realita, dimana tidak semua guru bisa mengikuti sertifikasi dikarenakan syarat linearitas, masa kerja, ataupun belum S1. Kemudian yang ketiga, dampak positif sertifikasi ini adalah peningkatan kompetensi, peningkatan kepercayaan diri, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Yang terakhir adalah peran sekolah dan pemerintah, di mana sudah ada dukungan administratif dan beasiswa, namun pelaksanaan masih perlu ditingkatkan agar lebih efisien.
Kemudian saran pada proyek ini yang pertama adalah peningkatan akses dan informasi, seperti sosialisasi, peningkatan platform digital, terpadu untuk pendaftaran dan monitoring PPG. Yang kedua, dukungan finansial dan kebijakan inklusif seperti subsidi atau beasiswa khusus guru honorer dan daerah terpencil. Kemudian subsidi biaya hidup selama PPG. Yang ketiga, fleksibilitas waktu, yaitu Dinas Pendidikan mendorong sekolah untuk memberikan waktu yang fleksibel bagi guru yang mengikuti PPG. Kemudian kesimpulan pada proyek ini yang pertama adalah sertifikasi guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Yang kedua, masih banyak tantangan administratif, finansial, dan kebijakan yang perlu diatasi. Yang ketiga, kolaborasi semua pihak diperlukan untuk pemerataan sertifikasi dan pencapaian SDGs nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Kemudian refleksi pribadi saya, yaitu melalui proyek ini saya semakin memahami bahwa lingkungan pendidikan Indonesia sangatlah bergantung pada kualitas guru. Sertifikasi bukan hanya sekedar formalitas, namun benar-benar berdampak pada profesionalisme dan kesejahteraan guru, serta kualitas pembelajaran di kelas. Saya juga menyadari bahwa banyak guru, terutama guru honorer, yang menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan sertifikasi. Dengan hal ini membuat saya lebih empati dan menghargai perjuangan mereka. Sebagai mahasiswa, saya merasa terdorong untuk ikut mengadvokasi kebijakan pendidikan yang lebih adil dan inklusif, serta mendukung guru-guru di lingkungan sekitar saya agar mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu guru yang sudah mendengarkan saya presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.